Pimpinan salah diingatkan, malah marah, masih suka memutarbalikkan kata, masih suka memfitnah. Coba diingat itu Quran surah Al-Buruj surah ke-85 ayat 10. Biar kita tahu ada ancaman yang luar biasa. Neraka ancamannya tidak main-main bagi orang yang suka memfitnah mukmin laki maupun mukmin perempuan. Jangan dikira memfitnah itu tidak ada sesuatunya di hadapan Allah. Jangan dikira memfitnah dan memutarbalikkan kata itu sesuatu yang ringan di hadapan Allah. Wa huwa indallahi azim, perkara yang sangat besar di hadapan Allah, sampai diancam oleh Allah. Dan ancamannya dua kali neraka jahanam, neraka yang membakar. Karena luar biasa fitnah itu. Mari Ustaz. Surat Al-Buruj nomor surat 85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Mari siapapun kita, apapun amanah kita, karena hakikatnya kita hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah. Wahai hambaku, aku telah ciptakan kamu agar kamu itu beribadah kepadaku. Dan tata cara beribadahnya bagaimana? Salah satunya tata cara beribadah kita adalah masuk atau mengikuti atau menjalankan seluruh aturan Islam, yaitu asilmu secara kafah, secara totalitas. Dan salah satu aturan Islam, salah satu dari asilmu itu adalah kita tidak memfitnah saudara kita atau tidak memfitnah orang lain. Kita tidak memutarbalikkan fakta. Kalau faktanya A, kita katakan A, jangan dibuat-buat, diperhalus menjadi B. Kalau faktanya B, katakan B. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata jujur. Yang namanya jujur itu pahit akibatnya. Dulu Nabi kita dalam berdakwah, beliau itu berkata jujur apa adanya, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Allah itu asa, tiada Tuhan selain Allah. Semua berhala ini adalah musyrik. Itu fakta, perintah dari Allah. Maka Nabi menyampaikan apa adanya. Nabi tidak memperhalus, tidak dengan bahasa yang diperhalus-halus. Nabi menyampaikan wahyu risalah yang turun dari Allah. Langsung Nabi sampaikan, meski secara tadriji, secara bertahap. Namun pada hakikatnya secara tegas. Memang dulu ayat Khomer itu turun secara tadriji. Pertama, Khomer itu ada manfaatnya, namun madorotnya lebih besar. Kemudian la taqrabus sholat, jangan kamu mendekat dirikan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sampai pada akhirnya setiap khomer itu haram. Segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak itu haram. Sehingga turun begitu tegas. Nabi kita tidak memperhalus. Nabi kita tidak ngendika, ya khomer itu sebetulnya haram. Namun jika untuk menghangatkan badan saja dan tidak memabukkan, hanya satu teguk saja, lah itu tidak mengapa. Nabi kita tidak seperti itu. Tegas sekali beliau. Haram ya haram. Tidak pegawuh dengan manusia dengan memperhalus seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan oleh Nabi, maka jalannya terjal. Jalan beliau terjal. Jalan beliau terjal, berliku, penuh rintangan. Kenapa? Orang yang mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan satu kejujuran,
pasti akan ditentang oleh sebagian manusia. Itu pasti. Namun tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir karena kejujuran itu adalah perintah dari Allah. Kejujuran perintah dari Rasulullah. Sehingga jangan takut, fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah begitu. Jangan kamu takut kepada manusia, takutlah hanya kepadaku. Itulah, maka salah satu perintahnya dalam asilmu itu yaitu kita tidak memfitnah saudara kita. Kalau kita tetap memfitnah dan kita sudah tahu aturannya, padahal kita ngaku orang yang beriman, maka di hadapan Allah hakikatnya tidak ada iman dalam hati kita. Dan ayat ini betul-betul serius. Maka kalau hati ini masih ada iman, mari kita perhatikan ayat ini. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memfitnah atau menimpakan madorot, menimpakan cobaan kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, sadar bahwa apa yang dia katakan itu memutarbalikkan fakta, sadar bahwa yang dia lakukan adalah menimpakan madorot kepada saudara mukminnya. Dia sadar, tetapi dia tidak mau bertobat. Mengapa? Karena hawa nafsunya telah begitu kuat mencengkram dirinya, menguasai hatinya, sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, sehingga tidak bisa lagi melihat mana aturan-aturan Allah yang harus dilakukan dan mana larangan-larangan Allah yang harus ditinggalkan. Karena hatinya sudah tertutup, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan bisikan syaitan, penuh dengan bujukan hawa nafsu, sehingga tanpa sadar mempertuhankan hawa nafsu.